kasih melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, jumpa lagi kita di Sabda Pagi ini. Sebelum kita akan mendengarkan Sabda Pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami lagi akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini sebagai dasar hidup bagi kami semua untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk boleh kami membaca dan mendengar serta melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami dan dalam aktivitas di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah firman yang akan dibentangkan dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Sabda Pagi hari ini, Habakuk pasal 2 ayat 18 dan sampai dengan 20. Kita dengarkan bersama-sama. Apakah gunanya patung pahatan yang dapat dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudaraku pendengar dimanapun berada, tema renungan Sabda Pagi ini saya beri judul, berhala yang tidak berguna. Nah saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, celakalah orang yang percaya dan menyembah berhala. Karena berhala adalah benda mati yang diciptakan manusia. Berhala memang indah dan menarik hati karena bersalutkan emas dan perak. Mengapa manusia menyukai berhala? Karena manusia cenderung realistis, lebih suka terhadap yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Berhala dipandang dan diperlakukan sebagai benda yang memiliki kekuatan magis. Dan manusia dapat mendikte berhala untuk memenuhi keinginannya. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara pendengar dimanapun berada, dalam Mazmur 115 ayat 5 dan 6 dikatakan di sana bahwa berhala memiliki mulut tetapi tidak dapat berbicara. Mereka memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Mereka memiliki telinga tapi tidak dapat mendengar. Memiliki hidung tapi tidak dapat mencium bau. Bagaimana mungkin berhala dapat melakukan keajaiban untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia? Nah saudaraku, pendengar dimanapun Anda berada, firman hari ini menegaskan bahwa Tuhan Allah pencipta dan pemberi nafas hidup manusia berada dalam bait-Nya. Walaupun tidak kelihatan, namun oleh banyak pengalaman mujizat Tuhan Allah yang dialami oleh bangsa Israel, yang dinyatakan dalam tabut perjanjian yang ada dalam ruang Maha Kudus di bait Allah, maka Nabi Habakuk mengingatkan bahwa Tuhan berada di dalam bait-Nya yang kudus. Karena itu saudaraku, segenap bumi, di seluruh segenap bumi ini, artinya semua manusia harus berdiam diri di hadapannya dan bukan berbicara kepada berhala-berhala yang tidak berguna karena tidak bernyawa. Apakah selama ini kita memberi prioritas lebih kepada materi,
uang, jabatan, hobi, dan atau tawaran duniawi lainnya daripada Tuhan Allah. Memang saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, atmosfer dari media sosial sangat menarik, hampir membuat kita tak pernah lelah terhadap dan tak pernah bosan. Hidup kita hampir seluruh waktu kerja kita tersita mengikuti berita-berita yang ada di media sosial yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, pembacaan hari ini mengingatkan agar supaya kita memprioritaskan waktu dan memperhatikan kepada firman Tuhan. Karena tujuan semua kegiatan dan usaha kita termasuk kegiatan menggunakan medsos supaya hidup bahagia, senang, dan sejahtera. Saudaraku pendengar, firman hari ini mengingatkan apapun yang kita lakukan di luar kehendak Allah, semuanya pasti akan sia-sia. Habakuk mengatakan, berhala adalah pengajar dusta dan Tuhan Allah yang hidup akan berkuasa memberikan kita semua pengajaran di baiknya yang kudus. Karena itu, berdiam dirilah di hadapannya. Nantikanlah pengajarannya yang membawa kepada kehidupan. Kepadanya, saudaraku, kita akan dapat membawa beban dan seluruh pergumulan hidup melalui doa. Percayalah, dengan mendoakan apa yang kita usahakan, pasti Tuhan Allah akan menjawab menurut caranya. Sambil menantikan jawaban Tuhan, layanilah dia dengan sungguh. Apapun tantangannya, karena orang benar akan hidup oleh imannya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, berita firman-Mu di pagi hari telah dibentangkan. Karena itu Tuhan, mampukan kami semua para pendengar, bahkan jemaat Tuhan, untuk boleh dapat melakukan pesan firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukan dalam setiap aktivitas kami, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku pendengar, demikianlah sabda kita di pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan dapat menolong kita dalam setiap kegiatan dan aktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.